Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 687 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 28 Mei 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak Toba, ai hautodo nataringot tusilangi dirohani akanalahomago, alai hagugun nidebatadoi dihita nadapotan haluahun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namun tidak demikian halnya bagi kita dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat, karenanya pemberitaan firman Tuhan bukanlah kebodohan, melainkan kekuatan Allah yang memberi sukacita dan memberi damai sejahtera. Rasul Paulus membagi dunia menjadi dua kelompok orang, mereka yang akan binasa dan mereka yang diselamatkan. Mereka yang binasa ditakdirkan untuk selamanya terpisah dari Allah, sementara mereka yang diselamatkan ditakdirkan untuk selamanya berbagi dalam kemuliaan Allah. Renungan harian ini membuat kontras. Pesan salib dilihat sebagai kebodohan atau sebagai kuasa Allah. Bagi mereka yang binasa, kelompok pertama, salib Kristus adalah kebodohan. Dalam dunia Yunani asli digunakan kata moria, bahasa Inggris moron. Secara terus terang Paulus mengatakan bahwa bagi dunia yang belum diselamatkan, mereka yang mengkhotbahkan Injil terlihat seperti orang bodoh. Kala itu orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda kemesiasan Yesus Kristus. Sementara itu orang-orang Yunani mencari hikmat dunia. Rasul Paulus dan murid-murid Yesus justru memberitakan Kristus yang diolok-olok, dihina, dianiaya, dan disalibkan di bukit Golgota. Ia mengabarkan tentang Dia yang mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Karenanya orang percaya diselamatkan karena iman mereka kepada Kristus. Salib dipahami sebagai tindakan Allah yang paling berkuasa. Anak Allah tidak kalah dalam pertempuran melawan kuasa dosa. Dia tidak dikalahkan atau terkalahkan. Allah Bapa mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk dosa manusia. Yesus bangkit dari kuasa dan otoritas tidak terbatas, menyerahkan hidupnya
di dalam Yesus untuk membayar hutang dosa manusia yang akan binasa. Orang-orang percaya kepada Yesus memahami bahwa tanpa tindakan yang penuh kuasa dari Allah, kita akan tersesat dan tanpa harapan. Jadi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi kita semua dan bagi semua orang percaya, baik dari lingkungan masyarakat orang Yahudi maupun lingkungan masyarakat bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang pengasih, terima kasih karena Engkau begitu mencintai dunia sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami, untuk mati di kayu salib sehingga kami dapat hidup bersamanya selamanya. Kami puji Engkau Tuhan, karena Yesus menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kami. Melalui darahnya yang tercurah, Dia mati di salib di Golgota. Terima kasih ya Tuhan, mematahkan kuasa dosa dan maut untuk semua orang yang percaya kepadamu. Bagimu-lah segala kemuliaan dan pujian untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 687 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.